puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, sehat, dilancarkan rezekinya, dan dipertemukan kembali dalam suasana Zoom meeting yang dimana yaitu yang episode ke-7, kayaknya sih 7. Dengan penuh berkah meski masih secara Zoom gitu Bapak Ibu. Dan tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semuanya sehingga kelak kita akan menjadi para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bergabung ke dalam Zoom meeting pada malam hari ini, sedikit mengganggu aktivitas nih Bapak Ibu. Baik dengan tema Ma'rifatul Medan Haramain. Dan apa ya istilahnya itu saya kurang paham, nanti bisa dijelaskan oleh Ustaz Bilal lengkapnya, yaitu dengan singkatnya penjelasan tentang Medan, Mekah, kota Mekah dan kota Madinah. Baik, pada kesempatan ini kita juga akan dipandu langsung oleh Ustadz Wila. Tanpa berpanjang kata, marilah kita mulai acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Kepada Ustadz Wila, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar dengan baik apa mboten? Sudah, Pak. Bisa ya? Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, calon-calon dhuyufullah dhuyufur rahman yang insya Allah akan melaksanakan ibadah yang teramat dahsyat, yaitu ibadah haji. Mohon maaf. Alhamdulillah kita dikumpulkan kembali di episode ke-7 ya, Pak Nurma. Episode ke-7 dengan tema pada malam hari ini adalah Ma'rifatul Maidan. Ma'rifatul Maidan itu kita menyampaikan kepada para jamaah untuk lebih bisa mengenal medan kita besok, yaitu antara Madinah, Mekah, dan Ar-Musna. Dan insya Allah pada malam hari ini kami akan menyampaikan wabil khusus untuk kota Madinah. Karena yang untuk Mekah dan Ar-Musna nanti akan langsung disampaikan oleh gurunda kita, yaitu Ustadz Faiz Baroja. Insya Allah beliau nanti akan menyampaikan pada saat offline. Karena insya Allah beliau nanti mengisi manasik teori secara offline, nanti akan membahas terkait masalah tata cara dan juga insya Allah nanti akan menyampaikan terkait masalah Medan Haramain yang ada di Mekah dan juga nanti kegiatan kita yang ada di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Seperti itu. Baik, sebelumnya kami sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin atas khilaf yang kami lakukan atau yang pernah kita lakukan baik sengaja maupun tidak, karena ini saya baru sempat Pak, dan jadi alhamdulillah baru 2 hari yang lalu kami landing di Solo karena terkait regulasi Qatar. Kita mendampingi jamaah Syawal, akan tapi karena Qatar tidak terbang karena ada peperangan, jadi Qatar itu di nonaktifkan, no operate. Jadi kita ganti dengan Saudi, dan akhirnya umroh kami itu umroh paket super panjang. Jadi sebelum Idul Fitri kita sudah sampai di kota Mekah
Dan alhamdulillah kita bisa menikmati suasana Lebaran Idul Fitri di Kota Mekah. Dan alhamdulillah baru beberapa 2 hari yang lalu kami landing di Solo. Nah, mohon maaf kalau suaranya untuk serak-serak gitu. Jadi ini oleh-olehnya seperti itu, salah satu oleh-olehnya. Baik, mohon izin Bapak Ibu, kami share screen. Insya Allah nanti screen ini atau PDF ini akan kami sampaikan kepada para jamaah. Jadi insya Allah tidak perlu khawatir, tidak usah nyatet. Nanti insya Allah sudah akan dikirimkan oleh Mbak Nurma. Mohon izin, apakah terlihat dengan baik share screen-nya? Bisa terlihat, nggih? Oke, sampun. Insya Allah sampun. Baik, tema pada malam hari ini adalah Ma'rifatul Medan Haramain. Wabil khusus nanti kita akan menuju ke kota Madinah. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum sampai ke Ma'rifatul Medannya, jadi ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan terkait masalah kota Mekah dan kota Madinah. Secara lokasi dan sejarahnya, kalau Mekah itu memang menjadi pusat kota Hijaz. Jadi dulu itu namanya Hijaz. Gitu. Sebelum sebelum adanya Al Saud, keluarga Saud itu yang namanya adalah Al Hijaz. Dan sejak Nabi Ibrahim meninggalkan Sayyidati Hajar beserta Ismail, dan ketika ditinggal beliau mencari makan, mencari minum tidak ada, akhirnya sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah selama 7 kali, dan alhamdulillah muncullah air Zam-Zam yang ditakdirkan Allah memang berada di pusaran Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Nah akhirnya mulai saat itulah banyak para peziarah, para pedagang itu yang mampir ke sana, dan akhirnya memang di daerah tersebut itu menjadi tempat ampiran bagi para pedagang, bagi para peziarah, itu menjadi tempat ampiran sampai dengan sekarang. Nah, kalau dulu menjadi pusat kotanya di sana. Dan kalau kota Madinah itu apa toh? Madinah itu terletak di sebelah barat atau utara. Jadi agak utara ke barat itu berarti nopo? Barat ya. Utara barat daya ya Mas Anang ya. Barat daya, sing kulino munggah gunung Mas Anang nih. Nah, terletak di utara atau barat daya kota Hijaz yang dahulu itu bernama Yasrib, itu gelap. Nah, sebelum Nabi Muhammad SAW itu hijrah, maka kota itu disebut kota Yasrib. Kota Yasrib. Akhirnya ketika Nabi Muhammad hijrah, maka di situ disebut Madinatul Munawwarah. Kalau mendikane Ustadz Ariful Bahri yang nanti panjang juga akan bisa mengkaji di sana di pintu 19 di kota Madinah di Masjidul Nabawi, itu nanti beliau punya satu buku yang terkait dengan Madinah, ada 36 nama kota Madinah termasuk Madinatul Munawwaroh yang sangat bercahaya. Nah sekarang karena adanya Rasulullah SAW di sana, maka Madinah itu menjadi sangat bercahaya, sangat dirindu-rindukan, dan bahkan Madinah itu menjadi kota yang menurut saya pribadi, menurut keyakinan saya itu menjadi kota yang teramat indah, kota yang paling indah di dunia. Madinah itu menjadi kota yang paling indah, kota yang paling kami rindukan, kota yang menjadi insya Allah semoga menjadi kota penutup usia bagi siapapun yang merindukan kota Madinah. Terus kenapa bisa dinamakan Tanah Haram? Tanah Haram itu kedua kota ini adalah menjadi kota yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang mana Dajjal dan wabah penyakit itu seperti apa ya, taun ya, seperti taun itu tidak dapat memasukinya karena sudah dinas memang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kota ini menjadi kota suci yang di dalamnya juga di area tanah suci, tanah haram, batas-batas haram itu tidak diperbolehkan untuk menumpahkan darah, yaitu berperang. Jadi kalau berperang itu harus di luar tanah suci, tanah haram, yaitu di tanah halal seperti itu. Bahkan yang namanya stadion pun, stadion di Mekah, stadion di Madinah itu berada di luar tanah haram. Karena orang-orang yang non-muslim pun tidak diizinkan untuk masuk di tanah suci. Jadi kalau orang yang bukan agama Islam, orang yang bukan beragama Islam itu tidak diperkenankan masuk kecuali mereka sudah login, sudah menjadi agama Islam. Kami punya pengalaman Bapak Ibu, ada satu direktur dari perusahaan besar di kota Solo ini pengen memasuki tanah haram.
minta tolong, ayo aku umroh yang kedua karena ini biasa umroh korporat ya. Jadi pengen direktur kita itu pengen masuk ke Mekah, Masjidil Haram dan Madinah. Kalau di Madinah itu mungkin masih bisa karena masih khilafiyah. Tapi kalau di Mekah sama sekali tidak boleh. Jadi orang yang non Muslim itu tidak diperbolehkan masuk ke dalam tanah haram kecuali kalau mereka sudah login, sudah menjadi Islam. Terus Masjid Nabawi dan Masjidil Haram ini fadilahnya apa? Kalau sholat di Masjidil Haram itu memiliki keutamaan setara dengan 100.000 kali sholat di masjid lain. Kalau di Madinah, sholatnya itu atau ibadahnya itu dilipat gandakan ataupun keutamaannya setara dengan 1.000 kali sholat ataupun beribadah di masjid lain, tapi selain Masjidil Haram. Seperti itu. Ini fadilahnya. Tempat-tempat bersejarah ada apa aja? Ya kalau di Mekah nanti insya Allah yang akan panjenengan kunjungi Gua Hiro. Ayo naik. Kalau pengen naik monggo. Nanti biasanya teman-teman TL itu akan mendampingi untuk naik. Kalau kami pribadi karena saya pribadi juga dulu senang naik gunung ya. Tapi kalau karena sekarang sudah badannya sudah melebar gini agak berat mengangkat badan saya. Jadi pengalaman naik Gua Hiro itu saya 6 kali naik Gua Hiro, dan itu pun sekarang sudah ada jalannya, sudah dibuat landai, dan insya Allah sudah ada jeep yang bisa naik ke sana. Nanti kalian bisa coba deh, bisa coba naik Gua Hiro terus menikmati suasana di Gua Hiro, dan itu langsung menghadapkan ke Masjidil Haram. Terus ada lagi Jabal Tur, kisahnya seperti apa nanti biar Mutoih yang menjelaskan nanti di sana. Maaf ini Masjid Kuba salah, Jabal Rahmah, Ar-Musna, Arafah, Musdalifah, Mina, Masjid Khif, Masjid Masyaril Haram, itu adalah masjid-masjid bersejarah atau tempat-tempat bersejarah yang dulunya itu dikunjungi Rasulullah dan menjadi tempat untuk mabit. Nah, nanti akan diterangkan setelahnya insya Allah. Kalau di Madinah ada Masjid Kuba. Masjid Kuba itu masjid yang pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, dan Masjid Kiblatain, masjid yang memiliki 2 kiblat. Terus Gunung Uhud, Jabal Uhud. Kemarin kami ajak sama untuk naik ke Jabal Uhud, naik ke puncaknya Jabal Uhud dan menikmati pemandangan yang ada di Jabal Uhud yang langsung menghadapkan ke Masjid Nabawi. Terus keutamaan hidup di sana. Mekah itu menghadirkan fadilah ibadah terbaik. Tidak ada tempat terbaik untuk menghadiahkan fadilah ibadahnya. Karena Mekah ini Allah benar-benar melipat gandakan ibadahnya, bahkan dalam riwayat 100.000 kali. Tadi sudah disinggung ya, 100.000 kali untuk mengganti apa yang sudah kita lakukan di sana. Nah, dan orang-orang yang hidup di Mekah itu mendapatkan sok dan mood itu mendapat keberkahan. Artinya apa? Perdagangan mereka diberkahi, jual beli mereka diberkahi, rezeki yang didapatkan itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di Madinah. Begitu pula di Madinah. Di Madinah pun juga sama. Madinah itu termasuk kota suci yang apa yang kita keluarkan, sedekah kita, apa yang kita dapatkan, rezeki kita, apa yang kita muamalahkan, apa yang kita keluarkan, itu akan mendapatkan keberkahan. Dan Nabi Muhammad SAW bahkan memerintahkan bagi siapapun yang mampu untuk meninggal di kota Madinah, maka lakukanlah. Caranya dengan apa? Dengan kita berhijrah ke kota Madinah seperti yang dilakukan Rasulullah SAW bersama para sahabat, dan juga atau dengan cara kita berdoa untuk bisa diwafatkan di kota Madinah. Karena insya Allah kota Madinah ini menjadi kota yang banyak fadilahnya juga, selain kota Mekah Al-Mukarramah dan juga Al-Quds, yaitu yang ada di Palestina. Baik, ini sebagai awalan. Lalu yang kedua, kita akan masuk menuju ke kota Madinah. Kota Madinah ini adalah kota yang menurut saya pribadi, menurut keyakinan saya, itu adalah kota terindah, kota yang paling romantis, kota yang membuat kita itu akan jatuh hati manakala kita datang kepadanya. Dan ketika kita pulang, maka itu menjadi candu bagi siapapun yang sudah pernah menapakkan kaki di kota Madinah. Karena kota Madinah ini kota yang sangat romantis, Bapak Ibu. Nanti panjang bisa menikmati betapa indahnya kota Madinah, betapa romantisnya kota Madinah. Kalau kota Mekah mengajarkan kita benar-benar ibadah dengan sungguh-sungguh, dengan suasana cepatnya kota Mekah, Madinah dengan suasana tenangnya kota Madinah akan membuat suasana ibadah kita bisa menjadi lebih khusyuk, insya Allah. Nah,
Madinah Al-Munawwarah yang artinya kota yang bercahaya. Kota yang bercahaya. Madinah ini merupakan kota suci kedua, ya. Kota suci kedua setelah Masjidil Haram yang ada di kota Mekah. Nah, umat Nabi Muhammad SAW itu membangun pemerintahan Islam di sana, membangun perekonomian di sana, mulai menata kehidupan Islam dengan sebaik-baiknya itu adalah di kota Madinah. Itu adalah pusat pemerintahan Rasulullah Muhammad SAW yang dikomandoi oleh Kanjeng Nabi, dipresideni oleh Kanjeng Nabi, dan dijenderal perangi oleh Kanjeng Nabi. Jadi semuanya dipimpin oleh Rasulullah Muhammad SAW. Betapa dahsyatnya ketika satu pasukan, satu rakyat, satu masyarakat yang dipimpin oleh pemimpin terbaiknya, pemimpin orang yang terbaik yang ada di dunia ini, yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kota ini dikenal dengan satu atmosfer yang penuh dengan ketenangan, kedamaian, penuh berkah, dan insya Allah menjadi pusat ibadah ataupun refleksi spiritual bagi siapapun umat Islam yang ada di dunia. Bapak Ibu, saran kami biasa, saya pribadi biasa menyampaikan kepada para jamaah kalau di malam hari Muhammadiyah sudah tidak ada tugas, setelah makan malam, tidak ada permintaan untuk mendampingi jamaah pun panjenengan, apabila sudah tidak ada kegiatan, maka saran kami ambillah satu waktu, masuk saja ke Masjid Nabawi. Masuk ke Masjid Nabawi, ambil kalau laki-laki, ambil ujung sebelah kanan, arah ke pintu 37. Dimasuk ke pintu manapun silahkan, tapi mepet ke kiri. Ambil ke kiri itu insya Allah untuk me time itu sangat enak karena di sana sangat sepi, uh, tidak ada gangguan, orang berebutan raudhah, tidak ada gangguan orang-orang ada di sana karena di sana tempatnya akan sepi. Nah di sana panjang bisa merefleksikan diri, mendekatkan diri kepada Allah dan perbanyak baca sholawat, memperbanyak tilawah, memperbanyak zikir. Di sana akan menikmati satu suasana yang benar-benar nikmat. Jadi sekali lagi, ketika nanti panjenengan berada di kota suci Madinah, kalau tidak ada kegiatan malam hari, maka pergilah ke masjid, masuk dari pintu manapun, tapi ambil sebelah kiri, ambil bagian masjid sebelah kiri, lalu di sana kontemplasi, bermuhasabah pada Allah, mohon petunjuk oleh Allah, sholat tahajud di sana, insya Allah merasakan kenikmatan. Benar-benar nikmat di sana. Nanti panjang bisa coba nih. Nah, inilah kota Madinah, kota yang sangat bercahaya. Nah, ini ada satu hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW membacakan nggih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal iman layak rizu ilal Madinah. Jadi iman itu akan kembali kepada kota Madinah. Setiap iman itu akan kembali ke kota Madinah. Maka kenapa saya pribadi kami kok selalu sering menyampaikan tentang Madinah sejak 2005 kemarin. Bahkan saya pernah dipaidu oleh bolo-bolo sendiri. Oh, Madinah terus sama Mekah genten, Madinah terus sama Mekah genten. Aku senang Madinah. Karena apa? Karena hadis ini juga mengatakan bahwa innal iman layak rizu ilal Madinah. Sesungguhnya iman itu akan kembali kota Madinah. Ini adalah candu, Bapak Ibu. Ini adalah candu. Sadar atau tidak sadar, panjenengan coba menikmati nanti ketika berhaji berumrah akan nikmati suasana kota Madinah. Kama ya'rizul hayyah, sebagaimana ular itu masuk ke dalam sarangnya kembali. Tafsirannya apa? Penafsiran pertama ini, kota Madinah itu adalah kota berkembangnya agama Islam di zaman para sahabat, bahkan sampai ke negeri-negeri manapun. Bahkan negara yang konon ceritanya itu sangat kuat, Persia, itu hancur. Oleh apa? Oleh kekuatan Islam. Namun ketika di kota-kota itu terjadi kericuhan, ada kericuhan di mana-mana, pemberontakan dan lain-lain, maka akhirnya yang mendapat keamanan itu adalah kota Madinah dan kota Mekah tentunya. Nah, itu tafsiran yang pertama. Maka iman itu hanya akan ada di kota Madinah. Terus penafsiran yang kedua, penafsirannya itu ketika kita melaksanakan haji maupun umroh, ataupun ziarah lah tanpa umroh,
ketika masuk ke kota Mekah, wabil khusus kota Madinah, lalu kembali ke negaranya, maka dia itu akan memiliki satu candu. Akan memiliki satu candu untuk kembali ke sana lagi. Maka ketika Kanjeng Nabi, benar, innal iman layak risu ilal Madinah. Iman itu akan kembali ke kota Madinah. Maka kangennya itu akan pengen kembali lagi ke sana. Orang yang benar-benar melaksanakan umroh, sudah mengunjungi Madinah maupun kota Mekah dengan sungguh-sungguh melaksanakan ibadah di sana, maka ketika dia kembali, insya Allah kangennya dia itu akan lebih besar daripada orang yang belum pernah ke sana. Karena dia sudah memiliki satu candu untuk datang kembali. Sudah pernah menikmati indahnya kota Madinah, sudah pernah menikmati indahnya kota Mekah, maka mereka akan memiliki satu candu, kok pengen ke sana lagi ya, memiliki satu magnet ya, memiliki satu magnet, kok aku nek nggak pulang ke sana itu kok rasanya ada yang berbeda seperti itu. Nah, itu adalah candu Bapak Ibu. Wabil khusus kota Madinah. Insya Allah kota Madinah menjadi kota yang mencandukan, mencandukan atau candu untuk kembali lagi ke sana. Dan ini pun saya terkena hadis ini. Wabil khusus saya dan keluarga terkena hadis ini. Iman itu akan balik pada kota Madinah. Ketika kita pulang, bahkan 2 hari kemarin kita pulang, rasanya itu kalau saya tanya di grup ke teman-teman umrah itu, Pipon raos kok aku sih pengen ning kota Madinah berlama-lama ya seperti itu. Nah itu adalah candu seperti itu. Terus di sana ada apa aja toh? Yang pertama makbarah baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini makbarah ini yang ada di Kuba Hijau atau Grindum ini di bawahnya bersemayam manusia terhebat, manusia yang pernah diciptakan oleh Allah yang terbaik dan sebaik-baiknya penciptaan, yaitu ada Rasulullah Muhammad SAW beserta 2 sahabat beliau yang dibaringkan di sana. Nah, Rasulullah Muhammad SAW ketika nanti panjenengan berziarah, nah ini berziarah di sana itu mohon membaca sholawat, memperbanyak membaca sholawat. Ada satu sholawat yang kemarin diajarkan oleh Ustadz Ariful Bahri. Baru kemarin beliau itu menyampaikan, sebenarnya sudah sering disampaikan, namun baru kemarin itu beliau mengajak untuk menghafal. Baru kemarin kami waktu mendampingi jamaah, baru kemarin itu mengajak untuk menghafal. Alhamdulillah ketika beliau mengajak menghafal, membaca beberapa kali, akhirnya banyak orang yang di sana itu hafal. Doanya, sholawatnya seperti ini yang diajarkan beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullah wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdhala ma jaza nabiyan an ummati. Itu yang dibaca ketika kita mengunjungi makbarah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah nanti kami share melalui Mbak Nurma untuk bacaan sholawat ini. Kalau misalkan tidak bisa bagaimana? Ya cukup assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Nah, kata beliau saat itu semua jangan pernah pulang dari kota Madinah sebelum menghafal doa ini untuk mengucapkan salam dan salawat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau beliau mengucap berulang-ulang, ini ada beberapa termasuk kami yang akhirnya ya sudah dituntut untuk menghafal seperti itu. Nah, selain daripada itu, maka ada 2 makam sahabat yang lain, yaitu Muhammad, ada makam Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Sebenarnya namanya itu bukan Abu Bakar ya, namanya itu Abdullah. Namanya itu Abdullah. Jadi nama Abu Bakar itu sebenarnya bukan Abu Bakar, tapi Abdullah. Ini Abu Bakar Abdullah bin Utsman. Nah, terus adab-adabnya ziarah di sana bagaimana? Kalau berziarah itu jangan mengeluarkan suara terlalu kencang. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Pelankan suara kita. Kita takzim, kita tawadukkan, rendahkan suara kita di depan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai mengeraskan atau meninggikan suara di depan baginda Nabi. Itu ada larangannya. Tidak boleh meninggikan suara di depan baginda Nabi, tidak boleh. Jadi ketika kita bersolawat, ya sudah. Kalau hakalnya solawat biasa, tidak apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad, monggo. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad, silahkan. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, boleh silahkan. Atau yang panjang tadi,
Boleh. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdhala ma jaza nabiyan an ummati. Silakan kalau mau dibaca, monggo silakan. Nah, yang jelas ketika berziarah ke sana jangan mengeluarkan suara terlalu keras. Cukup telinga kita yang mendengar. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Silakan. Nangis boleh, tapi ampun geru-geru. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Tidak perlu. Karena tidak boleh meninggikan suara di depan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini Bapak Ibu, insya Allah nanti kami akan banyak mengeluarkan gambar. Ya. Jadi mohon disimak. Gambar-gambar ini kami ambil dari beberapa internet dan ada beberapa yang kami foto secara mandiri. Nah, ini ada makamnya baginda Rasulullah SAW, Bapak Ibu, di depan sendiri yang menghadap ke panjenengan nanti ya, panjenengan menghadap ke pintu, di tengah itu kan pintu. Nah, jenengan kan ada di luar pintunya. Nah, di dalam pintunya itu ada makbarahnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, terus serong ke kiri sedikit ada Abu Bakar As-Siddiq, terus yang ketiga serong ke kiri lagi ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Terus yang sebelah kanan itu adalah penutup atau tirai. Tirainya itu di dalamnya itu masih ada lapisan lagi, ya. Masih ada lapisan lagi seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini adalah makam baginda Rasulullah. Masih ada lapisan lagi. Yang hijau itu adalah tirainya tadi. Nah, yang hijau itu adalah tirainya tadi. Terus kotak dengan berada di sebelah kiri, ketika salam, ucapkanlah salam, tidak perlu angkat tangan, tidak perlu berdoa, dan bahkan kalau kita berdoa di sana, itu nanti akan ada askari yang melarang. Maafi doa, tidak ada doa di sini. Jangan doa, mamnu, itu, mamnu, tidak boleh berdoa, ucapkanlah sholawat. Ucapkanlah salam kepada baginda Rasul. Biasanya disarankan seperti itu. Jadi jangan pernah mengangkat tangan untuk berdoa di depan kuburan siapapun. Karena kuburan itu tidak akan pernah bisa memberikan manfaat. Kuburan tidak bisa memberikan manfaat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi kalau berdoa tetap vertikal kepada Allah. Ketika di depan Kanjeng Nabi, kita rendahkan suara kita dan kita hanya ucap salam dan sholawat. Kita hanya ucap salam dan sholawat. Jangan berdoa kepada Rasulullah, tapi berdoa kepada Allah. Ya. Jangan menjadikan seorang makhluk itu menjadi Tuhannya. Jangan. Dan bahkan ketika Rasulullah wafat itu kan banyak orang yang tidak percaya. Termasuk siapa? Termasuk Utsman. Jadi ketika Utsman bin Affan itu mendengar Rasulullah wafat, Utsman itu seperti orang delek itu. Kalau bahasa Indonesia-nya itu tidak sadarkan diri, tidak sadarkan diri. Ada yang difikirkan di sini karena saking dekatnya baginda Nabi bersama pada Utsman, pada para sahabat, saking Utsman itu di depannya beliau orang ucap salam, dia tidak bisa menjawab. Karena apa? Saking terfikir baginda Nabi Muhammad SAW, apakah benar baginda Rasul itu wafat? Sama seperti umat, angkat pedang. Siapa yang mengatakan Muhammad wafat, maka akan aku tebas lehernya. Tidak percaya, Rasul tidak percaya. Maka satu-satunya orang yang bisa menenangkan Umar bin Khattab pada saat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang disampaikan beliau? Beliau menyampaikan, sesungguhnya kalau kalian itu menyembah Allah, maka Allah itu hidup. Walayamut, dan tidak akan pernah mati. Tapi kalau engkau menyembah Muhammad, maka sesungguhnya qad sesungguhnya baginda Rasulullah itu sudah wafat. Maka setelah mendengar ucapan Abu Bakar tersebut, maka lututnya Umar bin Khattab itu merasa lemas, akhirnya ngoplok, terjatuh. Dan saat itulah Umar bin Khattab sadar bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sudah benar-benar wafat. Nah, ini kuburan beliau, manusia yang paling kita rindukan, dan manusia yang merindukan kita pada zaman dulu, dan bahkan di akhir usianya tidak memikirkan diri beliau sendiri, tapi yang dipikirkan adalah kita sebagai umatnya. Yuk kita kunjungi beliau. Kita uluk salam kepada beliau, kita rendahkan suara kita, dan kita baca sholawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW tepat di depan makbarahnya,
tepat di depan makamnya. Kalau kami pribadi Bapak Ibu ketika mengantarkan umroh maupun haji, biasanya ketika sampai di Madinah, jamaah itu akan kami ajak langsung untuk uluk salam. Dan kita di Madinah itu tugas kita cuma ada dua Bapak Ibu. Tugas kita cuma ada dua. Yang pertama, itu kita pindah masjid. Sudah jelas, kita akan pindah masjid dengan fadilah yang lebih tinggi daripada masjid kita yang ada di kampung, yang ada di perumahan. Lalu yang kedua, kita berziarah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dua ini harus kita lakukan. Harus kita pen-pen-ke, harus kita benar-benar yuk kita lakukan. Kenapa? Ya itu tujuan kita. Tujuan kita di Madinah cuma ada dua. Ya, kalau nggak sudah sholat ya kita uluk salam pada baginda Nabi Muhammad SAW. Kapan lagi ketika kita uluk salam kita mendapatkan balasan salam secara langsung, dan salam itu isinya adalah doa. Assalamualaikum, semoga keselamatan untuk kalian, warahmatullahi, dan semoga rahmat Allah, kasih sayang Allah dilimpahkan untuk kalian, wabarakatuh, dan semoga keberkahan Allah dilimpahkan untuk kalian. Kapan lagi kita bisa mendapatkan doa dari baginda Rasulullah kalau tidak ketika kita mengunjungi makbarahnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yuk jamaah semuanya, ketika jenengan sampai di kota Madinah, hal pertama yang jangan lakukan sholat dan uluk salam. Uluk salam kepada baginda Rasulullah SAW. Secapek apapun, saya sampaikan, sering kita motivasi para jamaah, secapek apapun kita, sayah-sayahi kita, ayo uluk salam dulu, terutama yang laki-laki. Ayo uluk salam dulu pada baginda Rasulullah SAW. Oke, lanjut. Lalu, selain makam baginda Nabi ada apa saja? Ada Raudhah. Ya, tentunya ini cerita Raudhah sudah banyak kalian dengarkan, ya. Kami hanya mengulang saja. Nanti kan Kanjeng Nabi, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat di antara rumahku atau makbarohnya Kanjeng Nabi kalau sekarang dan mimbarku, mimbar itu tempat khutbah, adalah taman di antara beberapa taman yang ada di surga. Jadi insya Allah kita berkenalan kepada penduduk surga, yaitu Raudhah Jabal Uhud. Kita kenalan ke sana, kita kenalan sebelum insya Allah kita dikumpulkan kembali Allah Subhanahu Wa Taala di surganya Allah, dan kita nanti akan ketemu Raudhah, akan ketemu Jabal Uhud di surganya Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Nah, Raudhah ini merupakan salah satu tempat untuk menyampaikan wahyu, untuk menyampaikan atau berkhutbah pada para sahabat, tempat ngaji, tempat bermunajat, terus tempat beliau sholat hingga akhir hayat. Dan bahkan itu beliau dimakamkan di area rumah beliau yang dekat dengan taman surga seperti itu. Nah, kami pernah suatu ketika itu membahas dengan teman-teman di kantor. Itu kita ada satu foto orang-orang yang sedang bekerja membersihkan area Raudhah. Cah, dia kalah loh karo ngomong iki. Kenapa? Kita kalah kenapa? Saya coba kalau mereka kita tanya, "Hei, paman, kamu kerjanya di mana?" Ada orang baca, misalkan kalau ada orang kita tanya pada orang lain, "Aku direktur di perusahaan ini, aku jenderal di komandan ini, aku presiden di negara ini." Tapi kalau kita tanya kepada orang yang berisikan di Raudhah, "Paman, Anda kerja di mana?" "Oh, saya bekerja di Taman Surga." Betapa indahnya mereka ketika mengatakan saya bekerja di taman surga. Ya nggak bohong. Tapi insya Allah itu akan menjadi taman surga yang akan diangkat oleh Allah SWT. Dan insya Allah kita dipertemukan dengan Raudhah di surganya Allah SWT. Nah, Raudhah ini ada beberapa tempat, Bapak Ibu. Ada beberapa tempat yang menjadi tempat favorit baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Raudhah ini utamanya untuk apa? Untuk berdoa. Untuk berdoa. Maka ketika nanti panjenengan bisa masuk ke dalam Raudhah, ini bonus ya. Raudhah itu adalah bonus. Apabila nanti panjenengan bisa masuk ke dalam Raudhah, menikmati bonus itu, maka dua hal yang jangan lakukan yaitu sholat dan berdoa. Sholat dan berdoa. Tidak ada kegiatan yang lain, tidak ada arisan di sana, tidak ada bedek-bedekan di sana. Yang di sana itu hanya ada doa dan sholat. Jadi manfaatkan waktu itu untuk sholat dan berdoa. Karena kita ittiba Rasul, ya disitulah Kanjeng Nabi itu melaksanakan sholat dan melaksanakan doa bermunajat pada Allah SWT. Ini Bapak Ibu, beberapa tempat nanti ketika nanti panjenengan diizinkan untuk masuk ke dalam Raudhah, nanti masuknya dari bawah Bapak Ibu. Dari bawah terus lurus gitu ya, lurus, masuk ada tiang-tiang. Nah, itu ada tiang-tiangnya ada masing-masing Bapak Ibu. Kalau bisa masuk ke tiang Aisyah, dekati tiang Aisyah.
Tapi maaf, tolong jangan tawakal kepada tiangnya. Kita itibak Rasul, kita itibak Sayyidati Aisyah. Beliau itu sering berdoa di sini, sering berdoa di tiang ini. Nah, makanya tiang itu dinamakan tiang Aisyah. Kanjeng Nabi pernah berdoa di situ, dan satu-satunya orang yang dikasih tahu sama Kanjeng Nabi adalah Aisyah. Wahai Aisyah, aku sedang berdoa di sini karena apa? Di sini adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Maka Aisyah itu menyembunyikan apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, berita bahagia itu disembunyikan oleh Aisyah. Tujuannya apa? Agar Aisyah mendapatkan fadilah itu. Tapi sebelum Aisyah wafat, maka disampaikan kepada halayak pada saat itu. Di sini aku dulu mendapatkan pesan dari baginda Nabi untuk berdoa di tiang itu. Maka tiang itu sering dinamakan tiang Aisyah. Terus ada mihrab, mihrab itu tempat sholat, tempat sholat. Ada tiang mukhalakoh yang miring itu adalah pelapah kurma di pada saat itu. Terus ada tiang taubat, tiang Abu Lubabah seperti itu. Nanti ada sedikit ceritanya. Ada tiang sarir, ada tiang ali, ada tiang mufud. Keterangannya seperti ini Bapak Ibu. Maaf, ini gambaran rodoh ya, gambaran rodoh. Jadi fokus pada yang kami kotak merah. Jadi ma baina baiti, ya yang paling kiri itu ma baina baiti yang ada hijaunya itu, wa mimbari. Wa mimbari ini mimbar, tempat khutbahnya baginda Nabi. Antara rumahku dan antara mimbar itu adalah salah satu taman di antara taman-taman surga. Jadi kalau bisa masuk ke rodoh, masuk ke depan atau mepet ke bangunan yang berwarna hijau, yang rumahnya baginda Nabi Muhammad SAW sebut. Jangan sampai melebar ke kanan, di kanannya kalau kita menghadap ke kiblat, di kanannya mimbar itu sudah bukan masuk ke rodoh. Karena rodoh itu hanya antara mimbar dan rumah baginda Nabi. Jadi kalau bisa masuk ke dalam rodoh, meringsek ke depan. Meringsek ke depan, ya kita rebutan di sana. Hadza Baitullahi. Saya pernah disampaikan seperti itu oleh orang Arab. Ini Baitullah, Syawal beliau ada di sini. Rebutan, iya rebutan. Nah, akhirnya ya sudah, kita ikuti ritme yang ada di sana. Nah, kalau dalam fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, kita tidak boleh ngalah Bapak Ibu. Kita harus lomba, benar-benar lomba seperti itu. Jadi rebutan, iya kita ikuti saja rebutannya. Nah, ini insya Allah akan gantian. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi antara mimbar dan rumah itu adalah taman, salah satu taman yang ada di taman surga. Yang sebelah kanan itu sangat dahsyat Bapak Ibu. Ada yang bisa baca? Syafaatu li ahlil kabaira min ummati. Jadi syafaatnya baginda Nabi, syafaatku kata baginda Nabi, itu bagi orang-orang yang melaksanakan dosa yang besar. Jadi betapa indahnya baginda Nabi itu, betapa sayangnya baginda Nabi itu pada kita. Orang yang berdosa besar sudah mendapatkan, insya Allah mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan sampai ketika kita sampai di Madinah, jangan pernah sampai tidak mengunjungi jasad beliau. Jangan pernah kita tidak uluk salam kepada beliau. Jangan pernah malas-malasan untuk berziarah kepada beliau. Jangan. Kami sarankan tetap panjenengan semangat untuk menziarahi beliau. Kapan lagi kita mendapatkan jawaban salam atau jawaban doa langsung dari baginda Nabi Muhammad SAW. Betapa Nabi Muhammad itu merindukan kita pada zaman dulu. Kita yang dirindukan seenak-enaknya saja. Bayangkan ketika ada seseorang yang merindukan orang lain, tapi orang yang dirindukan itu biasa-biasa wae. Misalkan contoh Mas Anang. Mas Anang itu merindukan istri beliau, tapi istrinya biasa-biasa aja. Terus perasaan kita gimana? Perasaan Mas Anang bagaimana? Tentunya sedih. Nah, mungkin itu yang dirasakan baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi itu merindukan kita. Kita yang dirindukan sak-sak wae, biasa wae. Allah merindukan Yus Beben lah wong merindukan Nabi Muhammad Yus Ben. Betapa sedihnya baginda Nabi yang merindukan kita. Jadi Nabi Muhammad yang merindukan kita yang dirindukan baginda Nabi, sudah sepantasnya kita itu untuk menjawab kerinduan baginda Nabi. Dengan cara apa? Dengan cara menziarahi. Dengan cara menziarahi, mengunjungi makbarah beliau, uluk salam kepada beliau. Dan insya Allah kita mendapatkan jawaban salam dari beliau. Inggih, tetap semangat, boleh semangat untuk menziarahi baginda Nabi Muhammad SAW, karena tujuan kita cuma ada dua, pindah sholat dan ziarah pada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ini tiang sarir. Tiang sarir adalah tempat
suluknya baginda Nabi Muhammad itu beristirahat. Bahkan ketika etikaf itu sering Nabi Muhammad bersandar di tiang itu dan Aisyah mengeluarkan tangannya menyisiri rambut baginda Nabi. Itu tiang sarir. Tiang ali atau tiang pengawalan. Jadi dulu ini digunakan sebagai pengawalan. Jadi di sana itu ada yang menjaga baginda Nabi. Ketuanya siapa? Ali bin Abi Thalib. Maka disebut tiang ali atau tiang pengawal. Terus tiang wufud itu apa? Tiang wufud itu digunakan oleh baginda Nabi untuk berjumpa atau menemui tamu, menemui tamu. Menemui tamu dari luar, delegasi dari luar datang ke Madinah berjumpa dengan Nabi di tiang itu. Nah, tiang Aisyah. Yang Aisyah ini adalah tiang untuk berdoa dan ini menjadi favoritnya Aisyah ya, menjadi favoritnya Aisyah untuk apa? Untuk berdoa dan beliau menyembunyikan fadilah ini sampai menjelang ajal beliau. Tiang taubat atau sering disebut tiang Abu Lubabah. Karena Abu Lubabah ini pernah membocorkan apa namanya strategi atau informasi yang seharusnya tidak dibocorkan, yang seharusnya disimpan di Bani Quraidah. Akhirnya Rasulullah itu memberikan hukuman dan Abu Lubabah itu mengikat dirinya sendiri di tiang itu. Maka sering disebut tiang taubat atau tiang Abu Lubabah. Selama 3 hari 3 malam, maka Rasulullah pun mengampuni Abu Lubabah tersebut. Terus tiang mukhalakoh, yang miring tadi ya, yang ini, bentar, tak gambarkan ini yang miring. Nah, yang miring ini di atas dekat tempat sujudnya beliau, dekat mihrabnya beliau, yang miring itu adalah tiang mukhalakoh. Apa toh tiang mukhalakoh itu? Tiang mukhalakoh itu adalah itu sebatang kurma. Batang kurma itu sebagai tempat sandaran baginda Nabi. Kalau berkhutbah, kalau menyampaikan wahyu itu kadang bersandar. Terus ketika akan diganti nangis, seperti ringian anak unta, karena dia tidak mau ditukar dengan batang kurma yang baru, karena sebagai tempat bersandarnya baginda Nabi. Nah itu tiang mukhalakoh, tiang mukhalakoh. Terus selain itu ada apa aja? Ada apa lagi di kota Madinah? Ada makbaroh bagi Bapak Ibu. Uh, ada satu hadis yang disampaikan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW dan ini menjadi hadis yang sahih. Apa kata beliau? Man istato'a ayyamuta bil madinati falyamut biha atau falyafal dalam riwayat yang lain. Maka lakukanlah, maka matilah di sana. Barang siapa yang mampu meninggal dunia di kota Madinah, falyafal atau falyamut biha, maka matilah di sana. Maka matilah di kota Madinah. Fa ini kata kanjeng Nabi, maka sungguhnya aku asfa'u liman yamutu biha atau liman mata biha. Aku akan memberikan syafaat bagi siapapun yang meninggal di kota Madinah. Nah, jadi bercita-citalah meninggal di kota terbaik dengan cara terbaik dan dengan ridho terbaiknya Allah SWT. Nah, semoga kita yang berniat wafat di Madinah benar-benar diizinkan oleh Allah benar-benar wafat di kota Madinah. Nah, terus Bapak Ibu ada hadis yang lain. Aku baginda Nabi ya, aku Rasulullah SAW adalah orang pertama yang dikeluarkan dari bumi. Lalu setelah Rasulullah itu dibangkitkan, maka bangkitlah nomor kedua Abu Bakar beserta Umar bin Khattab. Setelah itu pergi ke makam Baqi atau pergi ke makbarohnya Baqi, maka makbaroh Baqi itu dibangkitkan bersama baginda Nabi Muhammad SAW dan langsung berada di panji beliau. Otomatis insya Allah masuk surga jalur patas. Masuknya jalur patas. Nah, setelah itu menunggu penduduk Mekah. Setelah Mekah dibangkitkan, maka semua berkumpul antara dua tanah haram Mekah dan Madinah. Nah, jadi Bapak Ibu, Madinah ini memiliki satu fadilah yang besar. Barang siapa yang mampu wafat di kota Madinah, maka lakukanlah, maka matilah di sana, meninggalkanlah di sana. Saya memiliki satu pengalaman yang sangat syahdu ketika saya mengunjungi Makbaroh Baqi itu karena ada satu Pak D saya itu wafat di sana dan salah satu yang menjadi saksinya itu adalah ada saudara kami di sini juga Dr. Didon dan Dr. Elsie itu ayah beliau wafat di sana dan dimakamkan di Makbaroh Baqi dan semoga kita bisa mendapatkan contoh yang terbaik dari beliau. Penguburan Baqi itu
adalah salah satu kuburan yang tua di kota Madinah. Bahkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke sana itu sudah ada Makbarah Baqi itu sudah ada. Nah, terus termasuk apa namanya keluarga baginda Nabi itu dimakamkan di sana, masuk Utsman bin Affan juga ada di sana, Hasan bin Ali bin Abi Thalib ada di sana, Sayyidati Aisyah, Sayyidati Fatimah Az-Zahra bin Muhammad juga ada, namanya baginda Nabi Abbas bin Abdul Muthalib itu juga ada, serta banyak sahabat yang diwafatkan di sana. Nah, jadi yuk mengunjungi, karena baginda Nabi itu suka mengunjungi Makbarah Baqi. Kita itibak saja, kanjeng Nabi suka kemana kita ikuti. Kanjeng Nabi suka ziarah ke mana itu Masjid Kuba. Hari Sabtu kita ke Masjid Kuba. Bahkan sekarang itu sudah ada bugikar, kita bayar 10 rial sudah sampai ke sana. Kalau mau jalan, kemarin kapan waktu itu saya jalan, mencoba jalan juga sampai di sana juga. Dan di sana pun banyak fasilitas yang mengarahkan ke sana, mau naik taksi, mau jalan, mau naik sepeda, Karim itu mau pakai golf car itu juga ada. Silahkan, karena baginda Nabi suka ke Masjid Kuba di hari Sabtu, pas hari Sabtu nggak ada kegiatan, berangkat sendiri ke sana seperti itu. Terus ketika baginda Nabi suka menjenguk menjenguk orang-orang yang ada di Baki, berziarah orang-orang yang ada di Baki, maka kita yuk kita pagi hari setelah sholat subuh salam kita mampir ke Baki, kita kunjungi, kita doakan orang-orang yang ada di Baki, kita ikuti saja apa yang dilakukan oleh baginda Nabi, kita ikuti saja karena insya Allah itu menjadi amalan sunnah, kita berpahala insya Allah. Nah, ini ada Makbarah Baki Bapak Ibu, kami gambarkan sedikit. Ini pintu masuknya itu ada sebelah kanan bawah, ya, kanan bawah yang itu nanti naik. Terus nanti biasanya akan ada penutupan dan buka jalan. Nanti ikuti saja, pokoknya kita masuk Makbarah Baqi untuk mendoakan syuhada ataupun orang yang meninggal di sana. Nah, nanti di sana ada petanya, ada makamnya Fatimah Zahra sudah ditutup sekarang. Kompleks makamnya Fatimah Zahra sudah ditutup. Kalau yang makamnya Abdullah putranya Abu Bakar itu putranya Rasulullah itu masih dibuka. Kemarin pas kami di sana itu sudah dibuka. Cirinya kalau ada tokoh-tokoh penting di sana itu diberikan batu hitam biasanya, mengelilingi, batu hitam disusun itu mengelilingi, kayak kayak kijing, tapi bukan kijing, cuma batu hitam ditutup gitu, ditutup batu batu kolahan, dibentuk kolahan kotak itu biasanya ada apa namanya, ada informasi bahwa beliau itu orang penting seperti itu. Tapi kalau biasa-biasa itu cuma ditandai batu. Nah, di situ ada makamnya Abbas bin Abdul Muthalib, satu kompleks dengan Fatimah Zahra dan siapa namanya Hasan bin Ali. Terus ada yang menyebutkan Ali bin Abu Thalib itu juga dimakamkan di sana, tapi Allah alam bisawab, hanya baginda Nabi yang mengetahui makbarohnya. Terus ada juga istri Rasulullah ada di sana juga, ada Imam Malik bin Anas juga di sana juga ada, dan juga ada Ibrahim. Nah, kemarin kita kan ada 3 cabang tuh. Ketika cabang buka ketiga itu, saya awalnya itu buka peta. Kok dibuka? Akhirnya kita kesini saja ke kiri terus lurus. Ternyata masih buka. Tapi memang tidak dikasih tahu ini makamnya siapa, nggak ada tulisannya. Terus yang buka peta itu di situ makamnya Ibrahim bin Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di makbarohnya anaknya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita uluk salam di sana. Kita apa namanya, kita doakan, kita membaca doa di sana. Dan untuk jenazah ya, bukan berdoa untuk kita ya, di depan kuburan kita dilarang untuk berdoa di depan kuburan, tapi kita mendoakan orang yang sudah wafat itu diperbolehkan, dan kita ingat mati di sana itu. Terus ada makbarnya Utsman bin Affan itu ada di ujung, kan udah ditutup juga, kan tidak bisa mengunjungi di sana. Jadi kalau yang masuk itu lurus, ada cabang 3 itu langsung kanan, terus nanti lurus mentok ke kanan lagi, balik. Nah, balik nanti sudah selesai seperti itu. Pintu keluarnya ada di kanan, di ujung kanan itu, di ujung kanan atas yang hitam itu pintu keluarnya. Ke sana lurus itu pintu keluarnya. Jadi memang tidak bisa menziarahi Fatimah Zahra, kompleksnya tidak bisa menziarahi karena khawatir untuk pengkultusan. Orang-orang Arab itu khawatir untuk dikultuskan, disubyo-subyo, disembah-sembah itu tidak diperbolehkan. Nah, ini gambaran Makbarah Baqi, semoga kita bisa mengunjunginya lagi di sana. Terus selain itu ada apa sih? Masjid Gomamah. Ini masjid yang sudah sering disampaikan ketika panjang melaksanakan umroh, nggih. Masjid Gomamah itu adalah masjid
dulunya itu tanah lapang di sana Bapak Ibu. Tanah lapang, dan di sana itu Kanjeng Nabi pernah melaksanakan sholat Idul Fitri pertama di sana, melaksanakan sholat istisqa, mohon hujan juga di sana. Sebelum selesai itu sudah turun hujan pada saat itu. Nah, di area itulah tempat-tempat bersejarah, yaitu Masjid Gomamah salah satunya. Ini masjidnya Bapak Ibu. Kalau pas dibuka masuk ke dalam aja, lihat masuk ke dalam. Biasanya di situ dibuka kalau waktu duha biasanya. Nah, gomamah itu artinya apa toh? Gomamah itu artinya awan atau mendung. Mendung diriwayatkan baginda Nabi ketika melaksanakan sholat istisqa minta hujan di lokasi ini, awan menaungi beliau. Dan sebelum beliau selesai maka hujan sudah diturunkan oleh Allah SWT. Yang dulunya itu bukan tanah lapang ya, tanah lapang yang digunakan untuk sholat. Yang Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha yang pertama kali. Terus lokasinya itu nanti uh, berada di pintu 310. Nanti di 310 itu ada sumur zam-zamnya. Masih sumur zam-zam itu jadi bisa mandi di sana, bisa ngambil zam-zam dalam jumlah besar nanti di sana. Di pintu 310. Dan nanti ada kompleks sumur zam-zamnya yang disuling dari tanah suci, ditandon di situ, mengambil zam-zam dalam jumlah besar bisa di sana. Kalau ke kanan keluar itu nanti sampai ke Masjid Gomamah di sana. Terus lanjut lagi setelah Masjid Gomamah, ini ada lokasi Bapak Ibu. Ada lokasi yang kami sampaikan. Yang kuning itu adalah Hotel Panjenengan. Yang kuning sebelah kiri kita, yang kita lihat itu yang sebelah kiri, itu hotel yang bintang 3 untuk hotel klasik, untuk paket yang klasik. Namanya Concord Dar Al Khair. Terus kalau yang sebelah kanan itu nanti Al Haram, itu hotel bintang 5-nya atau program VIP. Di tengah-tengah itu ada Karak Express. Karak Express itu seperti apa namanya, Al Baik ya. Nah, kadang zaman itu juga sama. Karak di mana ya? Nah, itu sudah kita tunjukkan nggih, Karak nggih. Kalau Al Baik di Madinah agak jauh. Ada di kompleks dekat kompleks Makam Baki. Kalian bisa lihat kan Al Baik Madinah. Ada Makbaroh Baki, Raudhoh ada di mana itu sudah kami tunjukkan. Makbarohnya Nabi itu ada di Green Dome tadi nggih, di apa namanya, Kubah Hijau. Terus nanti di sebelah kiri ada Sakifah Bani Saidah, tapi sekarang sudah rata dengan tanah. Sudah diratakan untuk perluasan masjid. Kabarnya untuk perluasan masjid. Terus ada Masjid Ali bin Abi Thalib. Nah, Masjid Ali bin Abi Thalib itu bukan rumah tinggalnya Sayyidina Ali, tapi banyak menceritakan di sana itu tempat Ali bin Abi Thalib melaksanakan sholat pada saat itu di sana. Dan Masjid Abu Bakar juga sama. Jadi sholat apa namanya Idul Fitri itu poro-poro khalifah itu ada beda-beda tempat. Mungkin sudah dibangun apa, sudah dibangun apa, akhirnya sebagai petilasan itu dibangunlah prasasti yang berbentuk masjid. Terus ada Masjid Gomamah dekatnya Masjid Abu Bakar nggih. Terus ada Masjid Sayyidina Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu ada di sebelah selatan. Jadi kalau kita di Masjid Nabawi, ingat kiblat kita menghadap ke selatan. Agak cerong dikit. Jika kita di Masjid Nabawi, sholat kita menghadap ke selatan, kiblatnya ke selatan. Nah, Masjid Utsman bin Affan itu ada di sebelah selatan Masjid Nabawi, yang kompleksnya itu berdekatan dengan Museum As-Safiyah. Kalau nanti panjenengan bisa mengunjungi Museum Safiyah, nanti insya Allah ada bagus di sana, ada pertunjukan 5D, 5 dimensi untuk mengenal makborohnya baginda Rasulullah SAW. Insya Allah dengan masuk ke sana, insya Allah keluar nangis, insya Allah. Karena kami pun kemarin juga sama. Oh ini kata video-video itu 5 dimensi, 5 dimensi. Tapi begitu keluar itu saling diem, tapi mengeluarkan air mata. Karena ditunjukkan bagaimana Nabi Muhammad itu tempat tidurnya seperti apa, terus sederhananya seperti apa, tembikarnya seperti apa, rumahnya seluas apa, terus kuburannya di mana, itu nanti akan ditunjukkan di FGS. Kalau saran kami, kalau panjangan ada waktu, bilang sama TL-nya ke Museum Asafiyah. Kemarin kami ke sana, betapa indahnya ketika kita bisa melihat sesuatu yang hampir mirip apa yang menjadi kepemilikan baginda Nabi. Sangat-sangat heroik insya Allah nanti di sana. Nah itu ada Museum Asafiyah, nanti hotelnya ada di komplek Markazia. Kompleknya Markazia. Kalau yang
sebelah kiri yang kita lihat itu hotel yang klasik namanya Concord Dal Al Khair. Kalau yang sebelah kanan namanya Al Haram. Al Haram enak hotelnya, dan Concord Dal Al Khair juga enak. Kemarin kami menggunakan Al Haram yang umrah kemarin barusan ini menggunakan Al Haram dekat dengan pintu wanita. Kenapa? Karena kami memang sengaja mendekatkan ke pintu wanita, agar yang perempuan itu tidak terlalu jauh ke masjidnya. Kalau laki-laki mah serong kanan serong kiri banyak tempatnya, insya Allah. Kalau yang perempuan itu insya Allah kita carikan yang benar-benar dekat dengan pintu perempuan. Keduanya dekat dengan pintu perempuan. Yang di atas itu ada Masjid Imam Bukhari, itu bukan bukan apa namanya ya, bukan Makbarah Imam Bukhari. Imam Bukhari itu ada di Samarkand. Kenapa kok bukan Bukhara? Nah, ini menjadi peristiwa yang bagus ketika kami mengunjungi Uzbekistan pada saat itu. Imam Bukhari itu ternyata aslinya itu dari kota Bukhara, lahirnya di kota Bukhara, makanya dinamakan Imam Bukhari, asli dari Bukhara. Tapi kenapa wafatnya bukan di Bukhara, tapi kenapa disamarkan? Dulu ada kisahnya. Jadi ketika tinggal di Bukhara, di kota Bukhara, beliau itu dipanggil oleh penguasa Bukhara pada saat itu, ya ibaratnya wali kotanya lah, bahkan dipanggil, anak saya itu diajari ilmu agama seperti itu, diajari hadis, diajari ngaji seperti itu bahasa kita, nggih. Kata Imam Bukhari apa? Kalau Anda pengen belajar ngaji, pengen belajar hadis, maka datanglah kepadaku. Karena sesungguhnya murid yang mendatangi guru, bukan guru yang mendatangi murid. Seperti itu, kata Imam Bukhari. Maka wali kotane pada saat itu merasa tersinggung. Akhirnya Imam Bukhari itu dipindahkan ke Samarkand sampai beliau wafat. Jadi wafatnya beliau itu di Samarkand. Kami kemarin mengunjungi di sana, berziarah di Samarkand, dan mendapatkan cerita itu dari guide kami. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, peta Madinah. Terus yang selanjutnya itu Masjid Kuba. Nah, Masjid Kuba ini ada berapa masjid yang wajib dikunjungi, yaitu ada dua. Yang wajib dikunjungi ada dua. Kalau pekuburan itu ada tiga. Kalau masjid itu yang kita mengikhtiarkan untuk mengunjunginya ya ada dua. Ketika kita di Madinah, satu Masjid Nabawi, terus yang kedua Masjid Kuba. Karena apa? Di Masjid Kuba ini ada fadilah yang besar. Nah, Masjid Kuba ini masjid yang pertama kali dibangun oleh baginda Nabi. Al-Masjid itu usisa ala taqwa. Masjid yang didirikan atas dasar takwa. Terus di seberangnya akan didirikan juga masjid, namanya Masjid Diror. Masjid Diror yang mendirikan orang munafik untuk menandingi saja. Akhirnya dibakar oleh baginda Nabi. Nah, masjid yang didirikan oleh takwa ini adalah Masjid Kuba. Dan barang siapa yang bersuci di rumah yang mantato harofi baitihi summa ata masjidil Kuba. Dan ketika ia lalu mendatangi Masjid Kuba, fasoli fihi solatan, maka dia sholat minimal 2 rakaat di sana, maka baginya ka'ajroti umroh, pahalanya seperti pahala umroh. Jadi siapkan panjenengan ketika nanti akan ziarah. Kalau nanti panjenengan pengen berkali-kali ke sana, bisa menggunakan bugikar, karim, sepeda itu yang disewa, atau bisa jalan kaki. Nah, nanti sering-sering Masjid Kuba untuk mendapatkan fadilah umroh. Pokoknya ambil air wudhu di hotel, berangkat ke Kuba minimal sholat 2 rakaat, maka insya Allah dilakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala mendapatkan pahala umroh. Nah, ini adalah Masjid Kuba, Bapak Ibu. Masjid Kuba ini adalah masjid yang ikonik sekali, dan baginda Nabi ini benar-benar membangun sebelum sampai di kota Madinah. Maksudnya itu masuk ke areanya baginda Nabi, Masjid Nabawi, dibangunlah Masjid Kuba dulu. Dibangunlah Masjid Kuba dulu. Dan tanah ini dimiliki oleh salah satu Bani Amir bin Auf, dari Bani Amir bin Auf. Nah, jadi di sini baginda Nabi itu melaksanakan pembangunan masjidnya dan pernah sholat di sini. Dan baginda Nabi senang sholat di sini. Yang mengikuti ada satu imam di Masjid Nabawi yang mengikuti, yaitu Syekh Hudayfi. Syekh Hudayfi itu setiap hari Sabtu itu mengunjungi Masjid Kuba. Nah, jadi kalau kita ada kesempatan waktu, kalau misalkan di hari Sabtu juga nggak masalah. Yang penting kita mengunjungi di Masjid Kuba. Memiliki keutamaan besar, yaitu setara dengan pahala. Terus, nah ini gambaran Masjid Kuba, Bapak Ibu, sejak zaman dulu sampai sekarang, ya. Nah, sekarang benar-benar dibuat pariwisata. Nah, pemerintah Arab itu semua dipariwisatakan. Dan jangan kaget Bapak Ibu, kemarin kami terakhir di sana, ketika di Jabal Uhud, itu Jabal Pemanah, Gunung Rumat, Jabal Rumat, Gunung Pemanahnya itu sudah ditutup pagar. Jadi kita tidak bisa naik lagi. Kalau mau naik, bayar 10 rial.
Jadi semuanya dikomersilkan sekarang. Nah, ini adalah gambaran Masjid Kuba, Bapak, Bu. Masjid Kuba zaman dahulu sampai dengan zaman sekarang yang sangat ikonik. Insya Allah nanti panjenengan akan mengunjunginya. Nah, saya kasih bocoran Bapak Ibu. Yang bagian tengah bawah, yang saya pin ini ya, ini yang berubah warna ini, itu nanti ketika jalan masuk, lurus ke depan, kubah yang paling depan itu di atasnya itu ada lubang. Ini jangan bisa lihat. Jangan ingat-ingat ketika masuk ke depan lah ke pengimaman, tengokkan ke atas, di atas itu kubahnya itu satu-satunya kubah yang ada lubangnya di sana. Nah, diceritakan itu dulu uh, di situ itu lurus ke bawah itu ada satu tiang untuk mendapatkan untanya baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, itu sejarahnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, insya Allah Nan akan berikan kesempatan untuk melaksanakan sholat di Masjid Kuba, insya Allah. Tidak mendapatkan kesempatan, wah itu sangat nanti Mbak Norma nanti bisa kena jewer nanti. Insya Allah dapat ya Mbak Norma ya. Insya Allah dapat kesempatan di Masjid Kuba, insya Allah. Ada waktunya. Terus sumur aris. Sumur aris ini artinya sumur cincin. Nah, bagi ini adalah sumur aris di kompleks Masjid Kuba yang jarang dikunjungi juga. Tapi ketika kami mendampingi jamaah, biasanya akan kami kenalkan Bapak Ibu. Di sini sumur aris. Dulu itu baginda Nabi suka menjulurkan kakinya di bawah sambil apa namanya zikrullah, sambil apa namanya berpikir, bermuhasabah di sana. Lalu suatu ketika datanglah Umar bin Khattab, masuk ke sana, nah, minta izin sama penjaganya, aku ingin menemui Rasulullah, maka minta izin Rasulullah, ada Abu Bakar ingin masuk, boleh tidak? Oh silahkan, akan datang calon penghuni surga, seperti kata baginda Nabi. Terus masuklah Umar bin Khattab ngobrol dengan baginda Nabi. Terus ada Umar bin Khattab datang terus minta izin untuk bertemu dengan Rasulullah. Maka punggawanya itu datang pada Rasulullah, Rasulullah ada Umar bin Khattab di luar, mau masuk boleh enggak? Oh silahkan masuk, akan datang seorang mujahid, kata baginda Nabi. Nah, ketika Utsman bin Affan datang ini, kata-kata Rasulullah itu agak berbeda, Bapak Ibu. Ketika ada Utsman bin Affan datang, terus punggawanya minta izin pada baginda Nabi, ini ada Utsman bin Affan mau datang, mau berkunjung, boleh atau tidak? Oh silahkan. Sebentar lagi akan ada satu pemimpin yang di kepemimpinannya itu ada gunjang ganjing kepemimpinan. Nah, itu menjadi firasahnya Utsman bin Affan. Nah, suatu ketika Nabi Muhammad SAW wafat, maka cincin kenabian itu diwariskan ke Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi stempel resminya. Jadi tulisannya itu Muhammad, atasnya Rasul, atasnya Allah. Jadi Muhammadur Rasulullah. Itu diwariskan Abu Bakar. Ketika diwariskan Abu Bakar wafat, maka diwariskanlah ke Umar bin Khattab. Nah, ketika Umar juga wafat, setelah 10 tahun wafatnya Abu Bakar, Umar juga wafat, lalu cincin itu diwariskan pada Utsman bin Affan. Bapak Ibu, Utsman bin Affan itu bisa jangan bayangkan itu apa gitu, orang kaya sekarang ini istilahnya apa nih? Orang sing sugih, pakaiannya juga bersih, dan bahkan pernah orang itu menghitung pakaian Umar bin Khattab harganya berapa. Kalau dikurskan sekarang itu harganya 32 juta. Apa itu tidak apa namanya israf berlebih-lebihan? Loh enggak. Umar bin Khattab itu memakai nyandang pakaiannya 32 juta itu bukan seberapa dari hartanya. Nah, jadi 32 juta pakaiannya Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan itu orang yang kaya raya, orang yang lemah lembut, dan bahkan jarinya itu kecil-kecil. Nah, jarinya itu kecil-kecil. Jadi ketika mendapatkan cincin itu rodok longgar, agak longgar seperti itu. Jadi ketika di sumur aris, cincin itu jatuh ke bawah di sumurnya. Terus Utsman bin Affan itu memerintahkan para sahabat, sahabat yang lain untuk menguras. Yuk dikuras sumurnya, cincin baginda Nabi hilang. Nah, sampai sekarang cincin itu tidak diketemukan. Dan itu menjadi firasah Umar bin Khattab, apa yang disampaikan oleh baginda Nabi dulu, bahwa akan terjadi gonjang-ganjing kemungkinan di pemerintahan Utsman bin Affan. Nah, ini adalah sumbernya Bapak Ibu. Insya Allah ada di kompleks Masjid Kuba. Nanti ajaklah TL-nya, terus ajaklah Mutoifnya untuk mengunjungi sumur aris. Sebisa mungkin apabila ada sesuatu yang bersejarah dengan minta apa namanya, minta diterangkan sama beliau-beliau. Nih lokasinya sumur aris. Jadi ada pengimaman, nanti geser sebelah kanan itu disitulah letaknya sumur aris. Terus ada lagi Masjid Kiblatain.
Artinya apa? Masjid yang memiliki dua kiblat. Yang pertama menghadapkan wajah di Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Terus ketika Rasulullah itu diajak oleh orang-orang kafir, orang Islam ini agamanya podo sebenarnya karo Yahudi, sama dengan Yahudi, maka baginda Nabi itu memohon pada Allah untuk dihadapkanlah wajahnya ke Masjidil Haram. Maka pada saat sholat di tempat ini, ada yang meriwayatkan sholat zuhur, ada yang meriwayatkan sholat asar. Nah, Nabi Muhammad itu di rakaat ketiga membalikkan badan. Turun ayat. Turun ayat surat Al-Baqarah ayat 144. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maka ketika Nabi Muhammad itu langsung balik arah. Dan posisi baginda Nabi itu di belakang. Makmumnya ada di depan. Makmumnya itu akhirnya juga balik juga. Nah, akhirnya di saat-saat itulah maka kiblat orang Islam langsung menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Nah, di masjid ini kalau bisa jangan nanti turun di sana. Kalau dulu 2005 itu masih kelihatan apa namanya kayak kayak mimbar kayak mihrabnya itu masih ada. Kalau sekarang udah tertutup apa namanya tembok, udah tutup tembok dan di atasnya itu ada kenangannya. Oh, di sini tuh arah menghadapkan ke Masjidil Aqsa dan sekarang kita berarah menghadapkan ke Masjidil Haram. Itu ada tandanya. Silahkan masuk di sana Bapak Ibu. Minta berhenti. Kemarin saya juga waktu mengantarkan rumah privat, kami berhentikan di sana dan bisa masuk, bisa melihat, oh ternyata di sini toh. Yang biasanya itu jarang pada masuk ya ke sini. Tapi menurut saya kalau saya memang orangnya rodok ngulik ya, seneng ngulik. Jadi yo sebisa mungkin masih ada waktu berhenti gitu. Pengen lihat aja, harus nanti kita minta keterangan pada orang Ustadz Mutaif kita seperti itu. Terus Masjid Kondak, nah ini juga masjid yang jarang dikunjungi juga, hanya lewat gitu. Kalau bisa besok berhenti karena ada masjid. Kalau masjid itu ada eh, tempat pos-pos, ada 7 pos di sana, pos pengintaian, pos pemanahan, pos komando di sana, ada di sana. Ada 7 pos nanti di sana. Nah, di sini Masjid Kondak itu yang terkenal adalah eh, Salman Al Farisi, yaitu menggali parit. Dengan kelingan Masjid Kondak, jadi kelingan perang parit. Nah, kalau dulu zaman kecil dikenalkannya perang parit. Perang parit itu pada tahun 5 Hijriah, masalah 5 Hijriah ada peperangan, Medina akan diserang, maka Salman Al-Farisi, orang dari Persia, itu mengusulkan pada baginda Nabi, bagaimana kalau kita membuat parit? Apa itu parit? Parit itu harus digali, gali dalam seperti itu. Ada penggalian dalam seperti itu. Maka kafir Quraisy itu juga tidak bisa masuk ke sana karena terlalu dalam apa namanya paritnya, sehingga pasukan muslimin bisa mendapatkan kemenangan seperti itu. Nah, 7 pos itu dinamakan ada pos Al-Fat. Al-Fat itu tempatnya baginda Nabi di sana untuk berdoa. Terus ada Masjid Salman, Abu Bakar dan lain-lain, itu nanti ada pos-pos sendiri. Itu nanti ada 7 masjid, 7 pos di sana nanti. Dan bisa turun juga. Nah, pos-posnya seperti ini Bapak Ibu. Yang bawah nih, yang bawah itu pos-posnya. Ada pos Al-Fat, baginda Nabi doa, ada posnya Salman, ada posnya sampai Abu Bakar dan lain-lain, itu ada posnya. Kalau bisa kunjung ke sana. Kalau kemarin yang sebelumnya kami pernah mengunjungi, yang kemarin itu ditutup, sedang ada renovasi, seperti itu, sedang ada renovasi. Tapi adapun itu silahkan panjenengan mengunjunginya. Insya Allah nanti panjenengan mendapatkan satu hasanah keilmuan yang baru, insya Allah. Jabal Uhud, nah ini Jabal Uhud ini ada gunung yang diturunkan di dunia dan besok akan diangkat kembali menjadi ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Gunung Uhud itu kata Kanjeng Nabi, yuhibbuna wa nuhibbu. Uhud ini mencintai kita dan kita mencintainya, seperti itu. Dan bahkan ketika ada baginda Nabi Muhammad, baginda Nabi Muhammad SAW berada di atasnya, gunung itu bergemuruh, terus dihentakkan kaki baginda Nabi, usbut ya Uhud, tenanglah wahai Uhud, sesungguhnya di atasmu itu ada seorang Nabi, seorang yang jujur. Nah, ini menjadi firasah juga. Seorang Nabi, yaitu baginda Nabi, seorang yang jujur, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dan 2 orang yang akan syahid, yaitu Umar dan Utsman. Jadi 2 orang ini sudah disampaikan oleh baginda Nabi, nantinya dengan cara syahid. Dan ini menjadi firasah 2 orang ini, antara Umar dan Utsman. Semuanya juga meninggal dengan syahid. Dan ini menjadi firasah. Nah, ini Bapak Ibu, Jabal Uhud. Kalau bisa kunjungi. Kemarin saya mau kunjungi, naik juga sampai ke itunya,
eh, tempat wisatanya. Jadi ke atas naik GMC itu, naik GMC ke atas, terus menikmati pemandangan hamparan kota Madinah, Masjid Nabawi, ada Masjid Kuba kelihatan di sana, terus menikmati sunset. Nah, insya Allah nanti panjenengan kalau ada kesempatan ke sana, ajak TL atau toifnya. Nah, ini adalah 70 sahabat Nabi yang syahid di perang Uhud. Kami punya satu materi namanya Battle of Uhud. Nah, itu nanti kalau ada kesempatan bisa kita sharingkan. Battle of Uhud. Di sana ada beberapa sahabat yang wafat, tapi ada sekitar 6 atau 7 sahabat yang menjadi Kanjeng Nabi itu kehilangan. Ada satu orang yang masih hidup, yaitu Tolha bin Ubaidillah. Man of the match-nya perang Uhud adalah Tolha bin Ubaidillah, karena tidak pernah sedetik pun meninggalkan baginda Nabi. Dan ketika beliau itu diserang panah, maka mengikhlaskan punggung beliau itu menjadi tamengnya baginda Nabi. Dan ketika berpapasan, karena digendong, kanjeng Nabi itu digendong. Ketika berpapasan wajah itu, Tolha tidak menunjukkan rasa kesakitan. Bahkan menunjukkan wajah yang cerah ceria. Tenang ya Nabi, kalau ada orang yang wafat, aku dulu, bukan jenengan. Tapi ketika menghadap ke musuh, merasa kesakitan. Nah, itulah Tolha bin Ubaidillah. Dan bahkan kanjeng Nabi itu sampai mengatakan, kalau kalian pengen melihat orang yang sudah syahid, tapi masih berjalan di dunia, artinya orang yang sudah mati dengan derajat syahid, tapi masih berjalan di dunia, maka lihatlah Tolha bin Ubaidillah. Nah, sebagai man of the match yang perang Uhud, Tolha bin Ubaidillah. Dan ini adalah 70 golongan, 70 orang yang wafat di perang Uhud, termasuk Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Ini Jabal Uhud, Bapak Ibu. Ini Jabal Uhud, gunung yang menyendiri, dan menjadi satu. Ini Jabal Uhud, ini Jabal Rumat. Nah, yang tengah atas itu adalah Jabal Rumat, Jabal Pemanah, gunung pemanah. Rasulullah menempatkan 50 orang di sini menjadi pemanah. Tapi sekarang kalau mau mengunjungi di sana harus bayar. Bener, harus bayar. Nah, itu udah ditutup kerangkeng gitu dari pagar. Terus kalau mau ke sana ya bayar 10.000. Waduh, bayar itu. Akhirnya ya sudah, kita mengunjungi ke Syuhada Uhud, kita untuk salam di sana, bacakan doa untuk orang yang sudah wafat, dan kita menikmati beberapa tempat-tempat yang bersejarah di sana, termasuk cekungan yang ada di kanan atas. Ini konon ceritanya, Tolha bin Ubaidillah ngangkat kanjeng Nabi gendong sampai ke pucuk itu, sampai ke pucuk Gunung Uhud, disitulah. Tapi sekarang udah disemen karena takut dikultuskan, tidak bisa masuk ke sana. Di situ tempat bersembunyinya kanjeng Nabi SAW beserta beberapa sahabat, termasuk Tolha bin Ubaidillah. Nah, insya Allah kapan ada waktu nanti bisa kami sharingkan Battle of Uhud. Tapi siap-siap tisu yang banyak ya, termasuk saya nanti di sana. Terus, ini hotelnya panjenengan ya. Terakhir, hotel panjenengan yang pakai klasik namanya Concord Dar Al Khair. Concord Dar Al Khair ini letaknya di sebelah barat, sebelah barat utara Masjid Nabawi, kompleks Markazia. Pintunya di 326 atau 327. Dekat banget, jangan keluar hotel udah kelihatan masjidnya. Nah, itu hotelnya setara bintang 3 atau 4. Dan insya Allah di sini restorannya juga restoran full board, hanya menunya biasanya menu orang Indonesia. Insya Allah ini hotel yang kita gunakan untuk paket klasik. Itu informasi yang kami terima, hotelnya Concord dan Al Khair. Terus ini hotelnya Bapak Ibu yang bisa melihat. Tapi nyuwun tolong ya, hotel di Madinah itu jangan pernah jenengan rumongso tahu, rumongso bisa, rumongso paham. Jangan. Apa yang disampaikan Ustadz pembimbing, nanti Ustadz Faiz dan teman-teman nanti ketika menyampaikan, Bapak Ibu, ayo kita ma'rifatul medan dulu, kita mengenal hotel kita mengenal wilayah kita, jangan pernah ada aku ngerti. Karena hotel di Madinah itu bentuknya hampir sama semua. Dan bahkan sekelas Mutawif pun itu pernah keblasuk. Mutawif loh itu, pernah keblasuk. Jadi hilangkan rasa sombong kita. Mohon maaf, haji itu bukan perkara jenengan punya uang. Wallahi boten, tanamkan dalam diri kita. Camkan, hujamkan dalam diri kita, bukan karena kita punya uang. Wallahi tidak. Bukan karena kita punya kuasa. Mentang-mentang kita punya pangkat, punya koneksi, punya jabatan, punya uang. Wallahi tidak. Bagi Allah nggak ada apa-apanya. Uang kita kalau digunakan untuk haji, bagi Allah nggak ada apa-apanya. Undangan haji itu hanya karena Allah dan jenengan saja. Bukan karena uang jenengan, bukan karena
pangkat jenengan, bukan karena jabatan jenengan, bukan karena kepemilikan jenengan, bukan karena koneksinya, bukan karena apapun. Tapi faktor utamanya adalah Gusti Allah. Jadi jangan pernah mentang-mentang kita udah haji, aku iso haji, bentahun aku iso haji, tidak. Wallahi tidak. Sekali Allah mengatakan tidak, maka tidak. Sekali Allah mengatakan iya, maka akan diundang. Jadi jangan sampai muncul dalam diri kita haji itu karena aku iso bayar. Tidak. Bukan masalah uang haji itu. Haji itu hanya masalah ridhonya Allah. Kalau kita diridhoi Allah, Allah punya maksud. Dia punya uang, tapi Allah punya maksud. Orang yang punya uang belum tentu dihadirkan Allah ke tanah suci. Banyak kejadian seperti itu. Ambil contoh, maaf. Raja Salman, orang yang mengepalai Arab Saudi. Apakah dia bisa setiap tahun haji? Apakah dia bisa setiap bulan umroh? Apakah bisa dia setiap pekan datang ke Baitullah? Tidak. Ketika Allah tidak mengizinkan, maka Allah akan sibukkan dengan beberapa kegiatan. Ketika Allah mengizinkan, Allah itu mengizinkan siapapun, Allah mengizinkan seseorang untuk sampai ke Baitullah, maka dia akan datang dengan caranya Allah. Bukan dengan cara kita, dengan caranya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, sekali lagi, haji itu perkara kita sama Allah. Pertanggungjawaban kita sama Allah. Kalau kita sudah berdoa pada Allah, ya Allah saya minta ini. Ketika Allah kabulkan, maka ada tanggung jawab moral kita sama Allah untuk memaksimalkan apa ibadahnya. Apa yang sudah dikabulkan oleh Allah. Nah, ini insya Allah hotel yang kita pilihkan itu adalah hotel yang benar-benar dekat sekali dengan Masjid Nabawi, insya Allah. Di pintu 326, dan yang di bintang 5 itu nanti di pintu 338. Semuanya insya Allah memudahkan jamaah perempuan. Mohon maaf karena memang kita tujuan kita memudahkan jamaah perempuan. Ya, kalau laki-laki kan karena banyak pintu, banyak tempat. Kalau perempuan tempatnya terbatas, benar-benar terbatas. Jadi kita ikhtiarkan untuk mendekatkan ke masjidnya agar perempuan nanti tetap dapat tempat entah di luar maupun di dalam. Yang penting dapat tempat untuk sholat di Masjid Nabawi. Nah, paket yang bintang 5 itu nanti ada Hotel Al-Haram. Hotelnya enak. Kemarin kami menggunakan hotel ini, enak hotelnya. Makanannya juga enak. Terus jaraknya juga dekat dengan pintu perempuan. Tidak jauh beda dengan Concord Dal Al-Khair. Jaraknya juga sama, insya Allah. Cuman berbeda fasilitasnya saja. Fasilitas VIP dan fasilitas yang ada di bintang 3 atau bintang 4. Gambarannya seperti ini Bapak Ibu, hotelnya. Hotel Al-Haram, restonya juga cukup luas, kamarnya juga cukup luas, lobbynya juga di lantai 2, jadi nanti lebih private seperti itu. Kamarnya juga sama, dan letaknya ada di sebelah kiri Masjid Nabawi. Sebelah kiri Masjid Nabawi. Begitu Bapak Ibu, insya Allah hotel ini menjadi tempat tinggal panjenengan selama bermukim di Madinah Al-Munawwarah. Nah, ini gambaran kota Madinah Bapak Ibu. Gambaran kota Madinah yang bisa lihat, Madinah ada di tengah, ada kuburan Baqi, ada Jabal Uhud itu ada di utaranya. Maaf. Dulu ada di utaranya, terus nanti ada di sebelah tenggara, timur tenggara ya. Tenggara itu ada bandara Prince of Muhammad, terus ada di sebelah timur tenggara selatan barat daya ada Masjid Qiblatain, ada Masjid Kondak, terus barat laut ada Masjid Bi'arun Ali. Nah, nanti panjenengan mengambil niatnya di Masjid Bir Ali. Itu nanti akan diterangkan oleh Ustadz Faiz Baroja terkait masalah tata cara. Nanti ngambil niatnya juga di Masjid Bir Ali. Kenapa Bir Ali? Bir Ali itu biar itu sumur. Nanti sumur. Jadi bukan Bir Ali, ilat Jawa aja jadi Bir Ali. Tapi artinya adalah sumurnya Ali bin Abi Thalib yang dulu pernah dibuat oleh Ali bin Abi Thalib untuk menyediakan air. Terus di sebelah selatannya ada Masjidul Quba, ada Masjid Quba. Ya. Nah, selesai Bapak Ibu, setelah Masjid Quba, maka insya Allah sudah selesai apa yang kita sampaikan. Dan ini adalah peta yang bisa panjenengan pegang nanti. Insya Allah akan mengunjungi beberapa tempat yang sudah kita sampaikan, tapi tidak mengunjungi Bandara Prince of Muhammad, tidak mengunjungi ke sana, hanya mengunjungi tempat-tempat bersejarahnya di sana. Madinah banyak sekali tempat bersejarah Bapak Ibu, maka jangan sampai kita menghilangkan tempat itu karena insya Allah akan menjadi banyak manfaat
ilmu yang bermanfaat juga untuk kita semuanya. Demikian Bapak Ibu, apa yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan insya Allah nanti yang di Mekah akan disampaikan oleh Ustadz Faiz Baraja ketika menyampaikan tata cara haji dan juga persiapan Ar-Musna, Arafah, Musdalifah, Mina. Akan dikupas tuntas pada saat manasik teori kita offline. Semoga banyak bisa menghadiri semua, nggih. Karena insya Allah di sana nanti panjenengan akan ketemu dengan kami dan kami akan sampaikan beberapa hal yang menjadi bekal untuk ibadah haji dan umroh. Demikian, mohon maaf lahir dan batin. Waktu kami kembalikan kepada Mbak Nurma. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Wila, Masya Allah, Tabarakallah, nggih, tentang apa itu namanya, tentang Ma'rifatul Medan Haramain, nggih, secara seluruhannya memang bersejarah, Insya Allah. Baik, untuk sesi tanya jawab, semoga Bapak Ibu kami memberi waktu mungkin 10 menit Ustadz atau 15. Iya, baik. Untuk Bapak Ibu yang berkenan ingin ditanyakan, bisa melalui kolom chat ataupun bisa melalui WA. Ada titipan salam dari Dr. Zustain sama Dr. Ika baru di Kazakhstan. Insya Allah kami kirimkan materinya insya Allah. Salam dari Dr. Insya Allah. Zustain dan Dr. Ika masih di Kazakhstan. Sepertinya buat neten Mbak Norma karena sebatas Ma'rifatul Medan insya Allah nanti di sana akan disambung oleh bolo-bolo yang ada di sana yang mengantarkan panjenengan dan mohon nanti apa yang disampaikan beliau sami'na wa atokna nggih. Sami'na wa atokna dengan nurut mawon. Nurut apa yang disampaikan beliau, suruh kanan-kanan, suruh kiri-kiri, suruh nanti kita ketemu tahajud-tahajud, ya nanti kajian-kajian seperti itu. Insya Allah apa yang kami sampaikan itu untuk memudahkan ibadah panjenengan. Jadi bukan berarti kita harus ngoyak-ngoyak, karena memang kadang itu kita butuh dipecut. Saya pribadi juga gitu. Semenjak kehilangan ibu saya itu saya merasa tidak atau kurang pecutan. Ibu saya itu kalau dulu zaman saya kuliah itu pulang itu hanya untuk apa? Setoran. Untuk setoran tok. Wes mulai, mulai saiki gitu. Jadi saya pulang setoran, wes harus balik balik kuliahnya monggo silakan. Nah, jadi kita itu kadang butuh lecutan ya, butuh pecutan untuk apa? Untuk melompat lebih tinggi, untuk bisa lebih beribadah dengan tekun, bisa lebih memaksimalkan ibadah-ibadah kita seperti itu. Muatan Mbak Nurma, Bismillah insya Allah nanti share materi akan kami kirimkan ke Mbak Nurma agar nanti bisa di-share ke seluruh jamaah. Ini ada pertanyaan di grup malah Mbak Nurma. Oh iya. Dari Bu Sri Astuti, tak bacakan ya. Ya. Mbak Nurma mau tanya apakah semua jamaah bisa atau punya kesempatan di Raudhah? Monggo Mbak Nurma. Monggo Tabila. Insya Allah, Bun, insya Allah sudah kita ikhtiarkan. Jadi ketika muasasah kita, jamaah haji seperti kami kemarin itu mendapatkan satu kesempatan di Raudhah. Tapi saran kami jangan tetap install aplikasi Nusuk, nggih. Karena kemarin, ya, saya cerita kemarin. Kemarin itu kami bisa masuk ke Raudhah itu 3 kali. Ada beberapa yang 3 kali, ada yang 4 kali. Untuk menggunakan apa? Aplikasi Nusuk dengan instant track. Jadi instant track itu dulu itu kita nunggu pengen ke Rodoh ya sudah mendekat ke Rodoh sambil nunggu instant track gitu. Kita izin ke apa aplikasi, kita masukkan ke Rodoh jam sekian. Oh ternyata tembus ya, nanti kita bisa masuk seperti itu. Nah saran kami tetap nanti kami akan eh, ajarkan atau kami akan sharingkan untuk install aplikasi Nusuk dan bagaimana cara penggunaannya. Tapi insya Allah biasanya kalau jamaah haji itu mendapatkan 1 kali kesempatan untuk ke Rodoh untuk menggunakan tasrehnya seperti itu. Insya Allah Bu, doa ke Raudhah insya Allah. Dan siapkan doa-doanya nggih. Jangan seperti jamaah kami
pada kapan waktu itu nggih masuk ke roda itu sampai Bu Ustaz kula ndonga napa lho tapi pun jenengan niku jenengane siape napa lah kula lali kabeh niku saking kula senenge saking kula nangise loh kula pun kathah jadi keluar air mata sampai dia itu lupa donga akhirnya kita sarankan perbanyak istighfar mawon Bu Pak perbanyak istighfar mawon insyaallah yang kita butuhkan sama Allah itu adalah ampunan kita ya kita perbanyak istighfar tapi saran kami tetap menyiapkan doa-doa nggih doa-doa yang khusus yang benar-benar jangan akan panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ salah satu tempat yang mustajab untuk berdoa, tapi tolong jangan salah tawakal, tawakalnya kepada tempat, tawakalnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ngoten Bu Sri Astuti, matur sembah nuwun. Sampun Mbak Nurma. Baik, Ustadz. Kemungkinan disudahi saja. Ya, sampun kayaknya. Insya Allah dilanjut besok Jumat lagi, insya Allah. Nanti Baik. serunya itu kalau bahas Dan, itinerary ya Pak Nurma ya biasanya ya. oh Bahasa iya. itinerary itu nanti seru nanti biasanya. Ini bisa diskusi. Dan tahun kemarin itu kita sediakan 2 kali Jumat karena saking saking apa ya padatnya eh, lalu lintas chat lalu lintas chat itu saking padat jadi kita sediakan 2 kali pertemuan pada saat itu. Insya Allah nanti akan seru di itinerary Insya Allah. Nonton Mbak Nurma, sampun waktu kami kembalikan pada Mbak Nurma. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Wila. Alhamdulillah, Bapak Ibu, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Nggih. Penghujung acara sharing kita pada malam hari ini. Terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada jemaah yang mengikuti secara antusias, menyimak dengan baik, maupun yang ikut berbagi. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga untuk Ustadz Wila selaku yang membimbing diskusi ini dengan hangat dan penuh makna. Insya Allah, Alhamdulillah. Eh, Baik Bapak Ibu, semoga apa yang kita dengar, yang kita bahas, dan yang kita renungi hari ini menjadi wasilah bertambahnya semangat ilmu yang bagaimana menepati jalan suci menuju tanah haram. Masya Allah, tabarakallah. Nggih. Baik, jika selama saya memandu acara ini terdapat kekurangan salah kata, terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Baik, mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan rasa syukur dan penuh semangat nggih Bapak Ibu di kemudian di Zoom berikutnya nggih dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu sampai jumpa di sesi berikutnya insyaallah. Insya Allah akan lebih semangat, lebih kuat dan niat yang lebih dalam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Bapak Ibu, sebelum live semuanya, nggih, kami izin untuk apa ya namanya on cam apa bisa bisa dibantu Buka untuk kameranya berkenan Mas ya. menyalakan kamera, nggih, sejenak sebagai bentuk Oh ya. kebersamaan dan dokumentasi. Tolong pun Mbak. Oh iya, ini belum bisa ya. Coba saya mintakan dulu. Kayaknya belum pernah ada. Ya mungkin satu kali sih baru sudah on cam. Gimana Pak Anang? Udah banyak? Baru sekitar 25%, Mbak Norma. Masya Allah. Ya nggak apa-apa, di screenshot. Ini udah. Sebentar saya dulu. Bentar, yuk. Hilang ya. Oh, Hitungi Mbak Norma. ya.
Satu, dua, tiga. Sudah, Pak? Sudah. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya untuk on KMG. Baik, selamat beristirahat, selamat beraktivitas kembali, semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan bertemu di Zoom meeting pada minggu depan, insya Allah. Nggih. Mohon izin live nggih atau sembah nuwun semuanya sehat-sehat selalu, sehat, Ya, kuat, bahagia. Amin. Assalamualaikum amin. warahmatullahi wabarakatuh.